Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ayu Mildasari dari kelas V960 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Di sini saya akan membuat atau membagikan sedikit materi tentang bahasa hukum Indonesia. Teman-teman di sini bisa sambil lihat dan baca slide-nya. Yang pertama, slide-nya itu tentang pengertian bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bahasa dari bagian bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Selanjutnya, tentang karakteristik bahasa hukum Indonesia. Terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus. Bahasa hukum yang kita pergunakan sekarang masih bergaya Orde Lama. Masih banyak yang kurang sempurna semantik katanya, bentuk dan komposisi kalimatnya. Masih terdapat istilah-istilah yang tidak tetap dan kurang jelas. Slide selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kegunaan bahasa hukum. Untuk tujuannya, bahasa hukum sendiri adalah untuk mengatasi kekurangan sempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum dalam berbicara atau mengemukakan pendapat tentang hukum di dalam membuat karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan keputusan, atau alat untuk membuat surat-surat perjanjian, akta-akta, surat gugatan, memori banding, kasasi, putusan, dan sebagainya. Kemudian slide selanjutnya akan membahas tentang beberapa pengertian mendasar dalam bahasa hukum. Yang pertama adanya semantik hukum, yaitu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki makna atau arti kata-kata hukum, perhubungan dan perubahan-perubahan arti kata-kata itu dari zaman ke zaman menurut waktu, tempat, dan keadaan. Yang kedua, adanya kaidah hukum, mengandung kata-kata perintah dan larangan, apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti tidak dilakukan. Tidak sedikit yang mengandung paksaan. Kaidah hukum tidak hanya berbentuk kaidah perundangan yang berwujud bahasa tulisan, tetapi juga berwujud bahasa lisan. Bahasa yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan seperti terdapat dalam hukum adat atau hukum kebiasaan. Kemudian yang ketiga, ada konstruksi hukum atau rekonstruksi, yaitu alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilanjutkan atau dilakukan secara sistematis dan dalam bentuk bahasa serta istilah yang baik. Menyusun di sini yang dimaksud adalah menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama dan dalam satu pengertian yang sama. Kemudian yang keempat ada fiksi hukum, sesuatu yang khayal yang digunakan dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum banyak dipakai dalam hukum adat melalui peribahasa, sedangkan dalam hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal. Slide selanjutnya, beberapa pengertian mendasar tentang bahasa hukum. Yang kelima, adanya pembentukan hukum. Pada masyarakat di masa lampau yang belum pesat kemajuan hidupnya, seperti masyarakat adat yang tradisional di mana sebelum kemerdekaan, pembentukan hukum lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat seni, menggunakan kata-kata yang indah dalam bentuk puisi atau prosa, lukisan atau lambang, pepatah atau peribahasa. Pada masyarakat modern, cara-cara lama itu sudah tidak lagi dengan keadaan masyarakatnya. Kemudian yang terakhir ada penafsiran hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Kemudian di slide selanjutnya itu ada macam-macam penafsiran hukum. Yang pertama ada penafsiran autentik, yang kedua penafsiran tata bahasa,
Yang ketiga, penafsiran historis. Yang selanjutnya, penafsiran sosiologi. Di sini saya jelaskan satu-satu. Penafsiran autentik itu dikatakan penafsiran autentik karena tertulis secara resmi dalam undang-undang, artinya berasal dari pembentuk undang-undang itu sendiri, bukan dari sudut pelaksana hukum, yaitu hakim. Dalam penafsiran bermakna hakim kebebasannya dibatasi. Hakim tidak boleh memberikan arti di luar dari pengertian autentik. Sedangkan di luar KUHP, penafsiran resmi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Kemudian yang kedua, penafsiran tata bahasa. Hakim harus memperhatikan arti yang lazim suatu perkataan di dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat yang bersangkutan atau hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan lainnya. Kemudian yang ketiga, ada penafsiran historis, yaitu sejarah hukumnya yang diselidiki, maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan dalam DPR, dan surat menyurat antara menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan. Misalnya rancangan undang-undang, memori tanggapan pemerintah, notulen rapat atau sidang, pandangan-pandangan umum, serta lain sebagainya. Kemudian di sini yang terakhir ada penafsiran sosiologi. Penafsiran oleh hakim ini dengan memperhatikan keperluan yang ada dalam masyarakat dengan catatan bahwa hakim harus menjaga jangan sampai mereka mengambil alih tugas dan kewenangan badan legislatif. Kemudian slide selanjutnya saya sampaikan di sini untuk inti dari manfaat mempelajari bahasa hukum Indonesia, yaitu lebih mudah memahami aturan-aturan hukum dan membekali mahasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang hukum. Demikian materi dari saya, mudah-mudahan membantu teman-teman. Di sini bisa dibaca lagi slide-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.